Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria dari Bandung. Anak bungsu dari dua bersaudara ini awalnya berasal dari keluarga yang berkecukupan. Sampai pada akhirnya karena sebuah masalah, keluarganya jatuh bangkrut dan hidupnya berubah jadi serba kekurangan. Di masa kuliah, beliau menjadi aktivis kampus dan di sela-sela kuliahnya, beliau juga menjadi marketing kartu kredit dan sales promotion boy hanya untuk sekedar menambah uang sehari-hari. Beruntung doanya untuk kehidupan yang lebih baik terjawab. Di bangku kuliah ini juga, sahabatnya memperkenalkan bisnis Tiens. Walaupun pada awalnya beliau tidak yakin terhadap bisnis Tiens, tapi setelah datang ke pertemuan, berubahlah pandangan beliau terhadap bisnis ini. Dan beliau pun memulai proses perjalanan di bisnis ini untuk menjadi pahlawan keluarga. Dengan keyakinan, kerja keras, persistensi yang kuat, beliau pun berhasil meraih hasil-hasil lewat bisnis Tiens. Mendapatkan reward motor, jalan-jalan ke berbagai negara Asia dan Eropa, memberangkatkan orang tua ke Tanah Suci dan ke luar negeri. Cash reward 5.000 US dollar, cash reward 20.000 US dollar dan berhasil membelikan rumah untuk keluarganya melalui bisnis Tiens. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Inilah success story dari Dia Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Dia Ramdhani Tem. Saya datang dari Bandung. Saya lahir kurang lebih, ini tanggal lahir saya ya. Bandung 1 April 1991. Jadi sekarang usia saya kurang lebih sekitar 18 tahun Bapak Ibu. Ya. Saya nggak bisa matematik soalnya nggak lulus ya. Saya lahir 28 tahun yang lalu ya, Bandung 1 April 91. Hari ini saya nggak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu teman-teman semua. Saya di sini hanya datang ke sini untuk sekedar sharing, hanya ingin sekedar belajar juga dari tim Loks Mawe, dari teman-teman di sini. Jadi sedikit sejarah itu saya ini mau menceritakan sedikit latar belakang saya Bapak Ibu semua. Jadi banyak yang bilang seperti ini. Katanya orang sukses itu adalah orang yang memang dari awalnya sudah ditakdirkan untuk sukses. Bener gak? Banyak orang yang bilang gitu ya. Orang sukses itu memang dari awalnya berbakat. Orang sukses itu memang biasanya orang-orang pinter. Banyak yang bilang gitu ya. Orang sukses itu memang orang yang sekolahnya rajin, nilainya bagus. Pokoknya orang yang bener-bener wah hebat banget dari awal udah kelihatan. Jadi dari lahir itu udah kelihatan aura-auranya sukses. Wah katanya begitu. Nah saya mau sedikit cerita tentang latar belakang saya. Saya dari pertama lahir, saya lahir di Bandung. Usia 3 bulan saya langsung dibawa ke Jakarta. Ya, usia 3 bulan saya dibawa ke Jakarta. Saya tinggal di Jakarta, di ibu kota karena orang tua saya, ayah saya dan ibu saya harus mencari rezeki di sana. Kebetulan ibu saya seorang pengacara, ayah saya seorang sound engineer dari perusahaan salah satu perusahaan sound terbaik lah di Indonesia. Nah, jadi mereka harus memang mencari rezekinya di Jakarta. Ternyata saya tumbuh seperti anak yang biasa ya. Nggak spesial-spesial amat, lahir nggak langsung presentasi nggak, ya, nggak langsung lahir banyak duit nggak gitu ya, lahir sama telanjang Bapak Ibu, ya, lahir sama telanjang dan ya memang semua orang dilahirkan dengan keadaan sama, bener nggak, ya, nah tapi lingkungan dan seperti apa mereka berhidup, seperti apa mereka bergaul itu yang mempengaruhi masa depan. Nah saya akhirnya di Bandung masuk TK, ya TK Cililitan di Jakarta, ya dari dulu ini memang saya ini orangnya sedikit agak berbeda. Saya ini alergi dengan orang-orang pintar. Jadi pas TK umur 5 tahun, saya masih ingat banget kejadiannya. Sedikit kejadian yang saya ingat, tapi saya ingat banget waktu TK itu, saya punya teman. Nah teman saya ini, tiba-tiba dia ini nilainya bagus. Dapat rapot terus nilainya bagus. Nggak tahu kenapa saya seperti kesurupan, tiba-tiba saya ngelihat nilai dia bagus, saya samperin dia, saya tinju dia. Nggak tahu kenapa Bapak Ibu ya, sampai kacamatanya pecah. Jadi dari dulu nggak suka aja sama orang pinter, kok aneh ya. Saya aneh sendiri malah gitu. Ya, terus TK di Jakarta, saya lulus akhirnya berhasil masuk di Tanjung Duren SD Tanjung Duren Kemanggisan Jakarta. Tahun 97 sampai 98, cuma 2 tahun SD-nya ya. Kan udah saya bilang saya jenius Bapak Ibu. Ya, jadi 2 tahun doang SD-nya. Enggak ya Bapak Ibu ya, saya pindah Bapak Ibu. Saya pindah dari Tanjung Duren Kemanggisan Jakarta ini. Kalau misalnya Anda yang tahu tahun 1998 itu terjadi kejadian yang sangat berarti banget di Indonesia. Tahu Anda kejadiannya apa?
Krisis moneter. Ya, saya boleh kenalan di sini yang sudah lahir 98? Yang sudah lahir? Wow, sedikit sekali. Yang belum lahir tahun 98? Wah, luar biasa ya, masih pada muda-muda. Aplaus ya untuk Anda semua. 98 saya ada kejadian dulu namanya krisis moneter. Jadi mahasiswa mau menjatuhkan presiden, ya. Nah, akhirnya terjadi kerusuhan di mana-mana. Ya kami cukup terkena dampaknya. Dan akhirnya itu memaksa saya waktu itu untuk ngungsi ke Bandung, pulang kampung. Nah, cuma karena ibu dan ayah saya memang harus tetap di Jakarta, karena memang mereka mencari rezeki di sana, akhirnya saya tinggal sama nenek saya di Bandung. Ya, saya tinggal sama nenek, jadi dari usia 8 tahun, 9 tahun, saya sudah jauh dari orang tua. Nah, di situ saya mulai mikir, apakah memang untuk dapat uang harus seperti ini ya? Ayah ibu saya itu pulang itu, karena kesibukan yang benar-benar sangat sibuk, mungkin 2 bulan sekali, kadang 3 bulan sekali mereka baru pulang. Nah, akhirnya saya benar-benar jauh dari orang tua. Yang namanya jauh dari orang tua, apa yang terjadi? Freedom ya, bebas. Gue nih gitu. Akhirnya tambah bebas karena nenek saya juga nggak bisa mengawasi, nggak pernah belajar, dan akhirnya waktu SD itu, ini prestasi saya pindah ke Bandung, SD Nilam 2 Bandung, saya berprestasi pinter, ranking 3 saat kelas 3 SD, udah cuma itu doang satu-satunya prestasi saya sampai hari ini Bapak Ibu, ya nggak pernah ada lagi ya. Terus masuk SD, ya nakal-nakalnya SD masih seperti itulah, masih belum ada apa-apanya, tapi akhirnya berhasil lolos dari SD. Masuk SMP, di SMP ini baru dimulai saya, karir-karir kenakalan saya baru dimulai itu di SMP. Ya, mulai tuh kenal yang namanya, karena salah pergaulan intinya, karena nggak ada yang ngawasin, saya salah pilih teman-teman, jadi memang menurut buku yang saya baca itu, 5 teman terdekat itu menentukan masa depan kita. Jadi menurut buku itu dijelaskan seperti ini, kalau misalnya nih, Anda bukan seorang peminum, bukan seorang pemabok, tapi teman-teman terdekat Anda semuanya peminum. Minimal lama-lama Anda nyicip nggak? Nyicip. Anda bukan perokok, tapi teman-teman terdekat Anda, 5 orang teman terdekat perokok semua. Minimal lama-lama Anda pengen nyoba gak rokok? Iya, pengen. Anda bukan tukang parfum nih, tapi Anda main sama tukang parfum semua. Minimal Anda ikut wangi nggak? Ikut wangi. Nah, di usaha ini juga sama. Anda mungkin awal datang ke sini bukan orang sukses, tapi Anda terus ikutin mentor Anda, lama-kelamaan Anda juga jadi orang sukses berikutnya, Bapak Ibu. Ya. Di SMP, salah pilih pergaulan, ya, mulai di Bandung itu rame-rame yang namanya geng motor. Nah, saya ikut-ikutan geng motor itu ya alasannya apa? Pengen ikut-ikutan aja, cari pengalaman, experience gitu. Nah, ternyata salah pergaulan, akhirnya karena salah teman-teman. Saya dari kelas 1 SMP, saya udah kenal yang namanya rokok. Kelas 1 SMP, bahkan sudah minum minuman yang kurang halal. Dari kelas 1 SMP, Anda kebayang? Minum minuman yang kurang halal, yang cap-cap orang tua itu ya. Saya udah mulai minum minuman yang seperti itu dari kelas 1 SMP. Dari masih bocah, bener-bener. Kenal seperti itu, salah pergaulan, masuk geng motor. Wah, kehidupan sehari-hari nakal terus. Sampai akhirnya tapi berhasil lolos juga di SMP. Karena akhirnya ibu saya balik ke Bandung, ayah saya tetap di Jakarta. Nah, jadi saya udah di SMP ini mulai tinggal sama ibu. Lulus SMP, saya masuk SMA, nama SMA-nya SMA 16 Bandung. Nah, di sini baru mulai puncak-puncak kenakalannya Bapak Ibu. Geng motornya masih, ditambah lagi, mulai tahu pergaulan. Kalau misalnya Anda tahu, zaman dulu saya waktu SMA itu lagi musim namanya film Realita Cinta dan Rock and Roll. Nah, pemerannya itu kakak saya, Vino G. Bastian. Ya, kakak dalam mimpi Bapak Ibu. Nah, pemerannya Vino G. Bastian. Jadi zaman dulu itu lagi musim-musimnya celana pensil. Anda tahu? Yang kalau dibuka harus pakai kantong plastik. Nah, yang begitu-begitu lagi musimnya tuh. Nah, saya kan pakai seragam SMA itu, seragam SMA yang baik dan benar waktu pertama masuk itu seperti apa? Yang gede ya, yang bajunya gede-gede. Nah, itu seragam seperti itu buat saya sebuah penghinaan. Baju bapak kok dipakai-pakai gitu ya, saya pikir. Nah, saya nggak mau Bapak Ibu pakai seragam seperti itu. Akhirnya apa? Saya kecilin semua. Jadi hari pertama saya sekolah SMA, celana saya sudah pensil, baju saya sudah kecil-kecil. Wah, pokoknya indis banget. Ditambah rambut saya, wow. Kalau mau ngobrol sama saya harus apa? Gitu dulu, gitu ya. Nah, dari situ pokoknya yang penampilannya urakan banget. Nah, orang yang berpenampilan kayak gitu di sekolah urusannya sama siapa? BP ya, guru razia ya.
Nah akhirnya hari pertama SMA saya udah langsung ketemu sama guru BP, guru razia. Guru BP itu bilang seperti ini, kalau besok penampilan kamu masih seperti ini, saya akan potong rambut kamu, saya akan gunting celana kamu. Wah, saya pikir, shock saya Bapak Ibu. Gimana nih ya? Ya ampun, bisa habis, saya nggak mau kalau rambutnya sampai pendek. Kan kalau zaman SMA itu sering yang akhirnya rambutnya jadi begitu ya. Hasil kreasi guru-guru razia gitu. Nah saya nggak mau Bapak Ibu. Akhirnya gimana nih ya biar nggak kena razia? Konsultasi lah saya sama teman saya. Konsultasi sama teman karena teman saya ini juga sama nakalnya. Jadi kan memang konsultasilah dengan orang yang tepat. Kalau nakal ya konsultasi ke yang nakal Bapak Ibu ya. Nah akhirnya saya konsultasi. Tanya ke teman ini. Bro, dia bilang. Ini gimana nih razia nih? Tenang dia bilang. Gua udah tahu waktu-waktunya razia. Oh gitu? Emang kapan? Dia bilang gini. Razia itu tiap hari Senin. Hah? Hari Senin? Iya, soalnya beres upacara. Oh gitu. Tiba-tiba ada teman saya satu lagi yang bilang, enggak bro, razia tuh Rabu. Karena Rabu itu tengah-tengah, nggak akan ada yang nyangka. Oh gitu, saya bilang. Ada satu lagi teman saya yang bilang, enggak bro, razia itu hari Jumat. Karena sunnah Rasul potong rambut hari Jumat, dia bilang itu. Nah, di situ mikir saya, wah ada yang bilang Senin, Rabu, Jumat. Nah, untung saya pinter, untung saya cerdas. Saya simpulkan omongan mereka dan saya dapat kesimpulan. Oke, saya putuskan, saya nggak sekolah tiap hari waktu itu. Ya. Saya nggak pernah sekolah ya. Kelas 1 SMA itu, alfa saya itu 60. Alfanya doang, belum sama surat sakit bohong-bohongan, belum sama izin bohong-bohongan. Kebayang nggak? Jadi kalau dari rumah bilangnya berangkat sekolah, pakai motor, terus udah gitu nggak tahu kemana, nanti pulang malam. Bilangnya ada tugas apa. Nah bareng berdua nih. Berdua sama teman saya, sama sahabat saya. Ya. Nah terus akhirnya ya kelas 2 SMA ya saya masih nakal, masih geng motor dan lain-lain. Ya bisa dibilang masih kehidupannya nggak bagus gitu ya. Sampai akhirnya waktu kelas 2 SMA mau naik kelas 3 SMA terjadi terjadi kejadian yang sangat berpengaruh di kehidupan kami. Ibu saya, tadi pengacara, kena tipu kliennya. Nilainya lumayan, sekitar miliaran. Nilainya sekitar miliaran dan akhirnya menyebabkan apa? Menyebabkan semua aset yang kami punya harus dijual. Jadi sebelum kena tipu itu, memang kami ini dari keluarga yang sangat berkecukupan. Ya mobil ada sekitar 3-4 mobil. Terus rumah pun kami ada. Sampai kejadian itu, akhirnya semua aset kami harus dijual. Rumah dijual, mobil dijual, dan kami harus tinggal di rumah kontrakan waktu itu. Ditambah nggak lama setelah itu, ayah saya terkena serangan jantung. Wah, saya bilang lengkap sudah penderitaan. Ya, dan di situ saya mikir, ya Tuhan, kenapa ya harus saya ya? Ya Allah, kok saya ya yang kena masalah ini? Nah, kita setiap punya masalah, akhirnya selalu mengeluh ke Tuhan, benar nggak? Ya, Tuhan kok harus saya sih yang kena masalah ini? Tuhan kok saya lagi yang kena? Tapi yang aneh, kita nggak pernah mengeluh kalau lagi dikasih kebahagiaan. Contoh nih, lagi dikasih uang tiba-tiba rezeki 10 juta. Terus kita, ya Allah kok harus saya yang dapat 10 juta? Gak pernah begitu ya. Padahal Tuhan itu selalu memberikan kebahagiaan dan kesedihan secara berbarengan. Di balik kebahagiaan itu pasti ada kesedihan dan di balik kesedihan itu tenang aja karena bahkan akan ada kebahagiaan di depannya. Nah di situ akhirnya setelah merenung, oke akhirnya saya mikir, ini gak bisa begini terus. Orang tua saya sudah kena tipu dan ya saya ngelihat banget perjuangan mereka kenapa benar-benar bangkrut, minjem uang kemana-mana sampai ditipu, sampai ditolak di mana-mana. Pokoknya sedih banget keadaan seperti itu. Bahkan sampai ada kejadian kami nggak pernah ada di posisi nggak bisa makan, ya nggak bisa makan. Mau makan itu nggak ada makanan karena ya hanya ada satu Indomie kami makan untuk bertiga satu keluarga. Sampai ada di posisi itu dan saya bilang, oke. Saya nggak bisa hidup nggak benar terus. Ini udah waktunya saya merubah hidup saya. Udah waktunya saya mengambil kewajiban sebagai tulang punggung keluarga. Nah tapi akhirnya waktu itu saya kan masih sekolah kelas 3. Bisa apa saya? Waktu itu ayah dan ibu saya cuma bilang, kamu sekolah aja yang benar. Papa sama mama akan usahakan yang terbaik untuk sekolah kamu. Gak usah mikirin dulu punya kerja atau apa. Nah akhirnya ya udah saya tinggalkan semua dunia-dunia yang tadi ya, yang geng motor, yang minum-minuman, ya udah saya nggak pernah lagi. Dan akhirnya saya fokus ke sekolah, luluslah akhirnya sekolahnya dan masuk saya ke satu universitas namanya Universitas Widyatama Bandung. Ya saya masuk di tahun 2009 sampai tanda tanya. Kok tanda tanya Pak? Iya, soalnya hari ini masih mahasiswa Bapak Ibu statusnya ya.
Udah 10 tahun. Kalau masih dianggap sama kampusnya. Nggak tahu saya masih dianggap atau enggak. Nah, jadi yang bilang lulus 4 tahun itu pasti, oh enggak Bapak Ibu ya, saya 10 tahun nggak lulus-lulus buktinya. Nah, maksud saya cerita ini Bapak Ibu bukan saya bangga dengan kebodohan saya, bukan. Tapi maksud saya cerita ini, saya aja orang yang latar belakangnya seperti ini bisa jadi silver lion penerima reward, apalagi Anda Bapak Ibu. Harusnya jauh lebih bisa, ya. Dan kalau lihat dari cerita tadi, kita dalam hidup ini selalu ketemu ini, B, C, dan D. Apa itu? Birth, death. Ada dua hal yang pasti di hidup ini, yaitu adalah lahir, birth, dan akhirnya nanti kita akan mati, death. Di antara kelahiran sampai kita mati, kita selalu ketemu dengan C ini. Apa itu C? C itu adalah choice atau pilihan. Setiap dari kita, setiap hari, setiap saat selalu diberikan pilihan. Mau seperti apa pilihan yang kita ambil, itu terserah kita. Tapi yang jelas pilihan yang kita ambil hari ini itu menentukan masa depan yang berbeda. 6,5 tahun yang lalu saya mengambil pilihan untuk mengambil bisnis ini. Dan hari ini hidup saya berubah. Nah, kebayang kalau misalnya 6,5 tahun lalu saya mengambil pilihan untuk tidak mengambil usaha ini. Mungkin hidup saya ya masih gitu-gitu aja. Mungkin saya lulus kuliah tapi ya jadi karyawan biasa mungkin. Saya nggak pernah tahu. Jadi kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Dan yang paling penting adalah kita harus bisa mengambil pilihan yang tepat, mengambil keputusan yang tepat, dan masa depan yang indah menjadi milik kita Bapak Ibu ya. Nah, ini saya ya. Anda bisa lihat wajah-wajah polos ini. Lucu ya? Sebelum ternodai oleh dunia Bapak Ibu. Ya, ini wajah-wajah polos. Gak ada dosa, wajah-wajah wah yang lucu banget gitu. Sampai akhirnya setelah kenal dengan dunia, berubah jadi begini. Anda bisa lihat ini. Jadi, kalau ada monyet menyerupai manusia, nah ada nih orang yang sebelah kiri ini. Dulu waktu saya pertama kali ambil foto ini, saya ngeliat nih, wih gila gue keren banget ya. Ngerasa keren Bapak Ibu. Sekarang setiap saya lihat foto ini, gila gue jijik banget ya. Menjijikan Bapak Ibu ya, Anda kebayang lihat. Pose-pose begini, Anda lihat rambutnya. Ini. Saya ngerasa Vino G. Bastian. Tapi ternyata banyak yang bilang Andika Kangen Band Bapak Ibu. Ya, seperti itu dulu saya nih. Ini foto-foto ya madesu semua. Ya, tapi jangan salah Bapak Ibu, dari foto ini sekarang ada satu silver lion dan ada satu gold lion penerima cash reward $20.000 US. Ya. Nih foto di foto ini. Ini ada saya, ya, ini saya ya. Dan satu downline saya ini Pak Rocky Stefan. Hari ini Pak Rocky Stefan ini seorang gold lion. Ya. Terus ini masa-masa kuliah, yang namanya kuliah kan kena ospek Bapak Ibu ya. Dari yang tadi gondrong-gondrongan akhirnya begini nih. Berubah bentuk, jadi botak ya Bapak Ibu ya. Terus saya di kampus akhirnya, dan saya aktif di organisasi kampus. Jadi dulu ini saya menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. Wih, keren ya namanya ya. Keren namanya, duitnya mah kagak ada Pak. Nggak ada duitnya, cuma keren doang namanya. Ya, jadi ini teman-teman saya di organisasi kampus juga. Ya, kita ini memperjuangkan hak mahasiswa, hidup mahasiswa. Pulang dompet kosong Bapak Ibu. Ya. Seperti itu dulu, jadi nggak pernah pulang ke rumah. Nggak pernah pulang ke kos juga. Pulangnya kemana? Ke sekre. Sehari-hari di sekre, baju udah di sekre, apa di sekre. Hari Minggu buat kami itu sebuah anugerah. Karena tiap hari Minggu di kampus kami itu ada gedung serbagunanya, terus ada undangan. Suka ada undangan, sewa buat nikahan dan lain-lain. Nah itu buat kami sebuah anugerah Bapak Ibu. Kami tinggal ambil batik, kami turun. Terus kami makan Bapak Ibu. Nah ini orang-orangnya nih, pelaku-pelakunya. Ya mungkin beberapa dari Anda kenal nih di foto-foto ini. Sekarang ada 2 silver lion, ada 2 gold lion Bapak Ibu. Ya dari foto ini. Nah jadi ceritanya akhirnya saya kuliah seperti biasa, saya berteman sama teman-teman saya. Sampai akhirnya, nah ini sahabat-sahabat saya ini, sahabatan dari tahun 2009 Bapak Ibu ya. Sahabatan dari tahun 2009, sampai akhirnya di tahun 2013 di kuliah itu, saya masih ingat satu kejadian di kampus kami itu sedang marak beredar kabar
kabar yang kurang enak. Jadi kabarnya ini, penjual peninggi badan sedang berkeliaran di kampus kami. Ya. Dan ada kabar belakangnya. Hati-hati, jangan ketemu mereka. Kalau ketemu gak lama Anda jadi penjual peninggi badan juga katanya. Wah, saya pikir berarti ini modus zombie terbaru. Ya, zombie nih kayaknya bahaya gitu ya. Nah, akhirnya pokoknya hati-hati. Jadi saya dan kawan-kawan saya ini emang orang yang sangat anti dengan bisnis seperti ini pada awalnya. Ya, karena orang tua saya pernah menjalankan bisnis yang serupa dan buat saya bisnis seperti ini aneh Bapak Ibu. Bawa-bawa kantong kresek, bawa-bawa produk, datang-datang ke seminar, buat saya aneh gitu. Nah, di kampus kami lagi terdengar gosip bisnis ini lagi menyebar. Wah, saya bilang siaga satu nih, kampus harus diamankan. Jangan sampai virus peninggi badan ini tersebar. Apalagi ke organisasi kampus, wah bahaya saya bilang. Nah, sampai akhirnya waktu itu posisinya saya itu lagi dekat sama wanita, ya, bukan lagi dekat, udah pacaran, baru aja pacaran. Jadi setelah 21 tahun hidup, akhirnya ada juga yang mau sama saya, Bapak Ibu ya. Hidup, nah walaupun akhirnya saya dan dia hari ini harus pisah. Kenapa? Karena memang kami waktu itu beda keyakinan. Beda keyakinan, ya. Jadi saya dan dia itu beda keyakinan. Saya yakin sama dia, dia nggak yakin sama saya, Bapak Ibu. Nah, saya lagi punya pacar waktu itu. Saya telepon pacar saya bilang, kita nonton malam ini. Oh iya siap yang, ayo kita nonton. Oke, baru aja saya tutup itu pacar, saya mau jemput. Tiba-tiba ada telepon baru lagi. Inisialnya J. Wah siapa nih saya bilang. Inisialnya JS ya. Telepon nih, sahabat saya kan. Wih, udah apa nih? Gimana bro? Saya bilang, wih, terus dengan antusias saya angkat kan. Nah, terus dia bilang, wih bro, lagi di mana? Wih, lagi di rumah nih, mau jemput pacar nih, kita mau nonton. Waktu itu nonton Avenger. Oh, dia bilang. Tiba-tiba langsung dia bilang ini, batalin. Hah, batalin? Ya, ini ada informasi penting banget katanya. Ini ada hal penting yang harus kita bicarakan. Hal penting apa? Dia bilang pokoknya begini, nih sahabat kita lagi dalam bahaya. Hah? Apaan? Pokoknya dia lagi dalam bahaya. Dia lagi kebingungan. Hah? Oh gitu? Iya, pokoknya lu bisa gak datang ke sini? Kemana? Ke pecel lele langganan biasa. Oh oke. Akhirnya saya telepon pacar saya, yang maaf kayaknya kita gak jadi nonton hari ini, saya harus ketemuin ini teman saya, sahabat saya. Oh oke, dia terima dan akhirnya saya datang. Nah, saya kan tadi ngedengar kabarnya lagi ada dalam bahaya Bapak Ibu ya. Yang namanya bahaya kan kayaknya saya pikir ini ketabrak atau apa gitu. Ini lagi gimana? Wah kayaknya ada masalah besar. Ternyata saya pas datang dengan muka-muka cemas, saya lihat mereka lagi duduk tuh di pecel lele itu. Mereka ngelihat saya, terus hehehe, datang juga loh dia bilang. Ah saya bingung ya, ada apa ini saya bilang. Gimana, ada masalah apa? Udah, lu pesen aja dulu katanya. Lu pesen dulu, pokoknya apapun yang lu mau makan lu pesen katanya. Gua yang bayar, wih gaya banget. Biasanya orang ini kemana-mana saya bayarin, dia beli mie double aja pinjem ke saya duitnya. Mie goreng double, akhirnya bener ya dibayarin ya. Iya, makan dulu saya, setelah perut kenyang baru kita akhirnya ngobrol. Gimana bro, ada masalah apa? Ini masalah bahaya banget, dia bilang. Ini bener-bener menyangkut masa depannya teman kita nih, si Bagja ini. Oh gimana ada masalah apa? Jadi Bagja ini katanya, sekarang ini lagi bingung, dia mau memulai bisnis. Hah bisnis? Oh bagus dong saya bilang, iya. Tapi dia gak mau bisnis sendirian. Hah? Terus gimana? Ya dia mau ngajak partner. Nah kebetulan gua ini katanya lagi ada peluang usaha yang bagus. Peluang usaha apa? Nih dia keluarin bek, kalsium dan zinc. Pas saya lihat langsung wah benda haram satu ini nih keluar nih. Wah dia udah jadi zombie saya bilang. Bahaya ini ada zombie. Apa bisnisnya? Ya ini kita jualan peninggi badan, kita jalanin bisnis ini. Pokoknya akhirnya malam itu saya dipresentasi Bapak Ibu, dipresentasi dan saya bilang, waduh gila lu. Masa lu bukannya kita negatif sama bisnis gini. Udah dia cuma bilang, gak perlu negatif, gak perlu gengsi. Gengsi gak bawa kita kemana-mana. Lu lagi pacaran kan, lu butuh duit kan, ayolah jalan. Pada dasarnya saya ini orangnya memang gak enak nolak. Dan yang pengundang saya ini hobinya memang maksa. Jadi saya nggak berhenti, terus saya belum bilang iya, dia terus aja. Akhirnya ya udah saya terpaksa bilang oke, siap, join gua. Oke, dia bilang kapan mau mulai? Nanti dikabarin lagi. Wah,
Ada yang begitu ya? Jadi dia bilang, oh siap, dia bilangnya. Besoknya ketemu lagi, gimana jadi join? Siap, nanti dikabarin lagi. Kapan mau mulai? Nanti dikabarin lagi, santai saya bilang. Terus tiap hari ketemu di kampus saya bilang seperti itu. Sampai akhirnya ada satu kejadian, dia udah bosen mungkin dengan jawaban nanti dikabarin lagi. Dia nggak tanya lagi mau ngajak join. Yang dia tanya akhirnya waktu itu seperti ini. Bro, hari Jumat malam. Bro, malam ini ada acara. Gak ada, saya bilang. Kenapa emang? Punya duit gak 10.000? Lah 10.000, wah udah mau minjem duit saya bilang nih. Punya lah 10.000, kenapa? Enggak, udah lu ikut gua, kita having fun malam ini. Wah having fun Bapak Ibu. Di bayangan saya, di otak saya having fun itu untuk anak yang tinggal di Bandung Bapak Ibu. Having fun kami itu ya begitu. Yang musik ya, yang DJ begitu, wah banyak cewek-cewek begitu. Nah saya di bayangan udah, wih having fun 10.000 doang. Ayo saya bilang ya. Having fun kapan lagi Bapak Ibu ya? Modal 10.000. Oke, kalau gitu ketemu nanti malam setelah beres kuliah. Oke, sore. Nah akhirnya saya kuliah dulu, dia juga kuliah. Beres kuliah, sore kita ketemu di parkiran. Nah terus dia bilang, saya mau bawa motor. Dia bilang, bro, gua gak mau lu capek. Lu gak usah bawa motor. Lu naik aja di belakang. Biar gua yang bawa motor. Wah dia bilang begitu. Wah saya bilang malaikat sekali nih teman saya ini. Udah mah ngajak having fun. Terus udah gitu gak mau saya bawa motor, gak mau saya capek. Oh oke, saya bilang. Motor saya simpen kampus, saya bareng sama dia pakai motor berdua. Nah terus bener nih kita ke tempat, saya udah antusias. Wih having fun saya. Udah antusias banget. Di Bandung ada yang namanya Jalan Sulanjana. Jadi Jalan Sulanjana itu memang kumpulan tempat-tempat yaitu hiburan malam anak-anak muda Bandung gitulah. Wah saya bilang bener nih ini memang ke Jalan Sulanjana. Nah saya bilang pas ngeliat kanan kiri, wih musiknya udah kedengeran tuh dari luar. Duk stak. Wih saya senang banget, wih having fun malam ini ya. Ternyata tempat yang satu dilewat. Wah dilewat saya bilang, mungkin yang depan. Dia lewat lagi. Oh mungkin yang depan lagi tuh, yang depan memang ada yang bagus tuh. Dilewat lagi Bapak Ibu. Sampai habis Jalan Sulanjananya akhirnya benar-benar dilewat dan akhirnya dia bilang, oke bro nih kita belok ke sini udah sampai. Lah mana having funnya saya bilang. Kita nyampe ke salah satu tempat kecil, ada ruangan kecil, itu toko baju sebenarnya, tapi toko baju itu ada ruangan kecilnya yang kapasitasnya sekitar 15-20 orang gitu lah, 30 orang gitu. Nah, diajaklah saya ke dalam situ. Waduh, saya bilang, apa nih? Udah, pokoknya lu gak bawa motor kan, gak bisa kemana-mana kan, dia bilang, ya udah ikut aja sama gua. Wah, ternyata memang strategi, saya gak boleh bawa motor Bapak Ibu ya, biar gak bisa kemana-mana. Ya udah, saya terpaksa ikut sama dia, saya masuk. Nah, saya ngelihat orang-orang pakai jas, pakai batik. Wah, saya bilang, oh lu mau ngajakin saya makan lagi di kondangan gratis ya? Saya bilang, oh bukan katanya, ini seminar yang akan merubah hidupmu. Wah, bijaknya luar biasa Bapak Ibu. Di situ saya langsung baca, oh ini seminar pembodohan nih. Seminar zombie saya bilang, wah bahaya, kalau nggak segera keluar saya kena virus peninggi badan lama-lama saya bilang. Di situ akhirnya saya ngobrol lagi tapi udah nggak bisa kemana-mana. Ya udah saya terpaksa duduk di sana. Saya duduk di belakang ya tengah-tengah agak belakang. Nah mulailah acara jam 7 malam. Saya masih ingat banget MC-nya tuh dipanggil Bapak Ibu. MC-nya dipanggil. Kalau nggak salah namanya Bapak siapa ya. Pokoknya saya lupa. Dipanggil lah MC-nya. Mari kita sambut Bapak ini. Nah MC-nya lari dari belakang. Kalau tadi kan MC-nya anggun luar biasa kayak yang profesional ya. Ini MC-nya lari dari belakang. Mic-nya mic yang kabel. Lari dia dari belakang, selamat malam Bandung, di tengah-tengah buah, jatuh Bapak Ibu, pas banget di sebelah saya, jadi saya bilang, kaget Bapak Ibu ya. Pas banget di sebelah saya, di situ saya, ya ampun, pengundang saya udah keringet dingin aja. Lu ngundang ke acara apa nih? Nih lawakan stand up komedi atau gimana saya bilangnya. Jatuh ya yang namanya profesional, jatuh tinggal berdiri aja terus lari lagi gitu biasa ya. Ini dia enggak Pak, dia jatuh terus dia enggak berhenti teriak. Sampai bangun lagi jadi selamat malam Bandung. Terus ke depan dia. Tuh ngomongnya udah pokoknya nanti
handphone matikan, yang nggak mati orangnya berarti nanti dompetnya tipis, wah nggak akan sukses. Wah saya bilang apa pula ini seminar gitu. Nah, cuma waktu itu saya udah kesel, saya udah malas, saya udah nggak merhatiin. Itu acaranya jadi namanya OP. Bagi Anda yang pertama kali hadir nanti cari tahu ke pengundangnya acara yang namanya OP. Nah, hanya sedikit, hanya kecil, hanya sekitar 15-20 orang yang datang. Saya nggak perhatiin, saya nggak ngerti silver, gold, platinum apa saya nggak ngerti. Yang saya cuma ngerti adalah kapan saya bisa keluar dari ruangan ini. Itu doang yang saya ngertiin. Nah, sampai akhirnya ada yang impact terakhir. Ada yang ngomong terakhir dipanggil waktu itu Bronze Lion, Pak Jamal Mirdad. Pak Jamal turun ke impact. Nah, waktu itu saya bersyukur saya tetap di tempat duduk walaupun saya nggak suka acaranya. Karena di akhir saya dapat magic moment. Pak Jamal akhirnya bilang seperti ini. Setiap dari kita pasti selalu berdoa untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Benar? Benar nggak? Benar ya? Nah, Pak Jamal bilang seperti itu. Dan Pak Jamal bilang, apakah mungkin Tuhan menjawab doa kita secara langsung? Kayaknya nggak mungkin. Ya, siapa yang tadi pagi dapat WA datang ke Gor Arun, ada acara bagus banget, tertanda Tuhan, mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Tuhan itu tidak pernah menjawab doanya langsung, atau enggak Anda lagi di pinggir jalan tiba-tiba ngedengar suara angin, yes. Mungkin nggak? Nggak mungkin, bener. Dan akhirnya saya waktu itu benar setuju, memang Tuhan menjawab doa kita itu dengan perpanjangan tangan Tuhannya. Dan mungkin katanya dia bilang pengundang Anda itu adalah perpanjangan tangannya hari ini. Dan mungkin suara saya sedang dipakai untuk mengetuk hati Anda. Kalau Anda berdoa dengan kehidupan yang lebih baik, mungkin ini jawabannya. Saya mikir, iya. Selama hidup saya keluarga bangkrut, saya memang selalu berdoa pengen kehidupan yang jauh lebih baik. Saya pengen mengangkat harkat, martabat, dan derajat orang tua saya. Dan mungkin ya memang benar ini bisnisnya kayaknya nggak masuk akal. Tapi pikir-pikir kenapa nggak kita coba dulu? Kan benar ketahuan orang-orang yang suksesnya ada, orang-orang yang berhasilnya ada. Saya mikir di situ. Ya udahlah kita coba. Ditambah Pak Jamal ngomong seperti ini di akhir. Nah di Bandung katanya ada berapa mobil? Atau sekarang saya tanya deh ke Anda, di Lok Semawe ada berapa mobil? Banyak nggak? Apakah 100? 1000 lebih ya, mungkin puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu. Nah Pak Jamal bilang seperti itu, dan hari ini saya omongkan ke Anda, kalau ada banyak mobil di kota ini, terus dosa apa Anda sampai Anda nggak punya satu pun? Saya mikir iya juga ya, gua kemana-mana pakai motor, bahkan motornya Mio warna biru, dan itu sering diperkosa sama bertiga. Ya, diperkosa sama bertiga kemana-mana. Saya, Pak Julian Sina, sama Pak Oleh waktu itu. Bertiga. Saya kecil tapi yang berdua ini gede-gede. Sambil di jalan pakai motor kita sukses gak ya sampai gitu. Teriak-teriak. Kayaknya gak ada masa depan kita ini gitu ya. Kemana-mana bertiga pakai motor. Seperti itu kita dulu. Saya mikir ya iya juga ya. Akhirnya di situ saya ngambil keputusan, oke, gua coba. Saya coba bisnis ini, saya jalankan, dan saya nggak hanya pengen nyoba, tapi saya komitmen, saya coba terus habis-habisan, karena saya tahu Tuhan nggak pernah tidur. Kalau kita lakukan banyak, pasti akan ada hasilnya. Dan akhirnya benar. Mulailah saya dari situ. Ya, saya akhirnya memutuskan untuk memulai perjalanan di bisnis Tiansi. Saya bergabung waktu itu dengan sebagai macam cara, saya mulai jual produk, dan ya banyak orang yang ketika ditanya usaha ini, diajak bergabung, ditanya, oh saya nggak ada modal. Nah waktu itu fokus saya bukan, saya memang gak ada modal. Saya gak punya uang sama sekali. Jajan saya waktu itu cuma 20.000 sehari. Itu juga cuma untuk bensin dan makan dan lain-lain. Belum rokok dan lain-lain. Nah untuk jalanin bisnis gak ada modal. Tapi yang saya pelajari adalah orang sukses kelebihan satu cara untuk sukses. Sedangkan orang gagal kelebihan satu alasan buat gagal. Ya, dan dari situ akhirnya oke, saya pengen gabung. Saya gak punya modal tapi saya coba berbagai macam cara. Akhirnya saya jual produknya. Saya jual produknya, saya bawa brosur, saya tawarin ke teman-teman, dan alhamdulillah waktu itu bisa laku, dan hanya dalam kurun waktu sekitar 2-3 minggu saya waktu itu bisa, kalau sekarang ke membershipnya gold, ya bintang 5 kalau sekarang. Nah waktu itu akhirnya mulailah jalan. Nah mulailah saya menjalankan usaha ini, dan ternyata memang benar-benar setelah saya jalankan usaha ini, wih luar biasa, susah. Nah ternyata nggak gampang nawarin produknya. Susah,
ya. Terus presentasi nggak ada yang mau, di mana-mana hina Bapak Ibu. Nggak gampang, nggak ada yang mau. Jadi memang saya ini daftar namanya ini teman-teman seangkatan saya angkatan 2009 di Widyatama dan teman-teman seangkatan saya, dan karena saya organisasi kampus saya cukup eksis di angkatan. Ya, dan di bawah angkatan cukup eksis. Nah, akhirnya apa? Saya tawarin dulu teman-teman seangkatan, nggak ada yang mau satupun. Akhirnya sebagai senior dan organisasi kampus tadi kan, pejabat kampus memanfaatkan yang namanya senioritas. Cari angkatan-angkatan bawah. Cari angkatan-angkatan bawah, saya ajakin. Pakai senioritas. Lu gabung ya. Kalau nggak gabung awas loh. Dipakai senioritasnya Bapak Ibu ya. Saya ajakin mereka, nggak ada yang mau. Akhirnya ya mereka mungkin nggak mau, sudah pasti nggak mau. Tapi karena saya seniornya sama, mereka nggak enak nolak. Ya akhirnya waktu itu bener-bener orang-orang yang saya ajakin junior-junior ini mulai mau coba. Tapi nggak ada satupun yang akhirnya benar-benar serius juga. Waduh, saya pikir kenapa ya, saya udah presentasi kemana-mana malah ditolak, malah dihina, malah di apa. Waduh, saya bilang kok susah ya jalanin Tiansi ya. Dan akhirnya saya baru ingat, oke, nggak ada yang mau nih teman-teman saya nih. Karena daftar nama saya udah pada nolak semua. Nah, saya mulai kepikiran, oke, orang yang nggak saya kenal lebih banyak. Jadi saya mau coba tawarin bisnis ini ke orang-orang yang nggak saya kenal. Nah, akhirnya saya coba tuh prospecting dan lain-lain. Saya baru ingat Bapak Ibu semua, kalau saya ini introvert. Saya ini nggak bisa ngomong di depan banyak orang. Kalau Anda lihat sekarang bisa kayak gini, ini hasil One Vision nih. Ya, ini hasil Tiansi, ini karena perusahaan kita. Ya. Awalnya nggak berani, keringet jagung. Saya mending saya berantem daripada harus ngomong di depan banyak orang. Ya, nah pengennya saya itu orangnya yang cuek gitu Bapak Ibu ya. Kalau ada downline yang tapi ibu saya lagi sakit, peduli amat sama ibu lu, bisnis lu jalan gitu ya. Begitu harusnya saya seperti itu, tapi kan nggak bisa di usaha ini. Saya harus belajar peduli, harus belajar ini, belajar itu, belajar ini. Sampai akhirnya pelan-pelan saya coba untuk prospecting. Nah saya masih ingat banget, saya prospecting sama orang. Ketemuan lah saya di satu tempat, di KFC di Bandung. Duduk saya, ini presentasi saya pertama ke orang yang nggak saya kenal. Saya tunggu 15 menit belum datang, 20 menit belum datang, sejam kemudian akhirnya dia datang. Ketemu, salam saya. Nah udah gitu, dia nggak pesan makan Bapak Ibu. Dia nggak pesan makan, dia langsung duduk di depan saya. Dan akhirnya dia duduk, dia pegang handphone. Saya pun sama pegang handphone. Dan 1 jam berlalu saya dan dia cuma tatap-tatapan doang. Saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya nggak tahu mau presentasi apa. Saya nggak tahu, pokoknya saya terlalu malu. Harus ngomong apa nih saya ya? Ya Allah, saya cuma dia tatap-tatapan gitu. Terus akhirnya dia nanya ke saya seperti ini. Bro katanya, apa bisnisnya kayak gimana? Oh iya bro, sorry. Nih, jadi ini kerja di mana? Baru basa-basi di situ ya. Kerja di mana? Oh kerja di sini. Nah jadi bisnisnya gini. Ini pokoknya ada bisnis perusahaannya dari Cina ya keren banget. Ya jelasinnya susah sih, nanti aja datang ke OP hari Minggu. Oh gitu, jadi gimana? Ya udah nanti aja lah datang ke OP hari Minggu. Oh gitu dia bilang. Ya udah terus gimana sekarang? Pulang? Ya udah pulang. Gabung nggak akhirnya orangnya? Enggak, sampai hari ini nggak tahu entah di mana orang itu ya. Tapi di situ akhirnya saya punya pemikiran, oh gitu doang ya presentasi. Ternyata gampang. Setelah saya belajar, yang penting nyoba dulu ternyata. Dari situ akhirnya saya mulai bombardir, hajar, saya presentasi kemana-mana. Memang awalnya salah, tapi dari kesalahan itu diperbaiki, dan mulailah jalan usahanya. Dan ya jalankan mulai ada hasil, seenggaknya makan udah gak pecel lele lagi. Makannya udah bukan di pinggir jalan lagi nih, udah bisa kafe gitu. Lumayan saya pikir, ini bisnis beneran ada duitnya. Kalau bener-bener saya seriusin, kayaknya bisa lebih gede nih. Ya, dan waktu itu saya bintang 6, terima juga reward motor waktu itu. Ya, dan jadi 5 bulan saya waktu itu naik ke bintang 6 di marketing plan lama. Dipikir-pikir, lumayan juga ya, gampang banget. Saya dari orang yang introvert, gak punya pengalaman usaha. Dari orang yang tadinya benar-benar pemalu, benar-benar gak ada. Ya, Anda lihat yang tadi fotonya, Madesu ya. Masa depan suram ya. Orang-orang seperti itu sampai akhirnya berubah hidupnya. Wah bener, mulailah masuk waktu Indonesia bagian nyaman.
Ya mulai, woi gua nih buah hahaha gitu ya. Petatang petenteng ngerasa paling jago di mana-mana, akhirnya berhenti belajar, nggak nurut lagi upline mau bilang apa, nggak benar-benar sistem, akhirnya apa yang terjadi? Bubar jalan usahanya. Kalau sedikit cerita, saya ini orang yang kuper, ya kurang pergaulan, bahkan saya ini nggak pernah jalan-jalan Bapak Ibu. Nah tapi bisnis ini memberikan apa yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Ya saya dapat Singapura, boleh? Singapura saya dapat Malaysia 2013 juga bareng sama downline saya. Ya, terus dapat lagi 2014 saya dapat lagi Thailand. Nah, saya dapat Thailand. Jadi sekarang lagi ada kualifikasi Thailand, saya juga pengen kejar lagi karena 2014 saya dapat tapi nggak saya ambil. Saya kasihin ke ibu saya. Dapat lagi ini Cina, ya. Nah, ini jembatan sana yang pembatas Olok Semawe itu. Bukan ya, ini salah satu 7 keajaiban dunia tembok Cina. Cina 2015 nih, ya ini keren banget. Salah satu 7 keajaiban dunia saya foto di sini. Ini ya memang panjangnya. Kalau saya belajar tadi tembok Cina ini gini, tembok Cina ini kalau saya nggak salah ya, kalau saya nggak salah itu kurang lebih panjangnya 6.500 km lah kurang lebih. Nah saya juga bisa beli mobil dari Tianxi, mobilnya ya mobil pertama, mobil Xenia ya lumayan buat mobil perang. Dari yang tadinya masih pakai motor kemana-mana jadi pakai mobil. Tingkat kastanya naik dikit, ya naik banyak malah. Dari yang tadinya kalau ngechat cewek belum apa-apa langsung diblok, ya sekarang udah mulai banyak cewek-cewek yang ngechat duluan. Ya udah mulai kayak gitu beli mobil ya lumayan lah, lumayan dapat hasil-hasil. Nah dari sinilah baru akhirnya mulai masuk zona nyaman yang tidak aman. Ya bisa dibilang bisnisnya mulai berproses. Banyak kejadian-kejadian ya tadi saya berhenti belajar. Nggak ngikutin PBO yang tadi tuh yang CP, Royal, Crown, Ambassador. Nggak saya ikutin sama sekali. Yang penting ya udah jalan. Kerjain aja. Ya hajar bleh. Tapi nggak ngikutin arahan upline. Upline saya ngomong apapun nggak pernah saya dengerin. Saya cuma iya aja tapi sambil nggak dilakuin. Sampai akhirnya grup saya bubar jalan waktu itu karena memang sayanya yang salah. Dan waktu itu kami pertemuan di Bandung, OP saya itu tinggal sisa kurang lebih sekitar 14 orang. Yang di sebelah kanan ini. Wah itu berproses tuh bisnisnya. Di situ mulai mikir lagi tuh. Waktu itu peringkat saya udah bintang 8. Tahun 2016-17. Dari situ saya mikir, bisa gak ya gue sukses di sini? Masih bisa gak ya saya sukses di sini? Kayaknya susah deh sukses di sini. Waduh, kayaknya downline pada cabut semua. Tinggal sisa saya. Karena pertemuan saya juga sisa begini. Kayaknya aduh, gampang gak ya? Nah, keyakinan mulai hilang. Tapi pas saya pulang nih, saya masih inget banget. Ya saya udah hampir nyerah lah. Saya udah mikir kayaknya bisnis ini susah. Padahal saya nggak berkaca kalau saya yang salah. Nah, saya udah, kayaknya udah nyerah, cukup nyerah lah. Mungkin memang bukan jalan saya di Tianxi. Nah sampai ada satu kejadian saya masih ingat banget, saya udah nggak punya uang, maksudnya keuangan saya udah kacau karena manajemen keuangan saya juga kacau. Saya benar-benar bahkan ya balik lagi ke keadaan sebelum Tianxi, bahkan nyaris minus gitu. Dan ada satu kejadian yang bikin saya akhirnya mikir. Saya pulang, ayah saya telepon, ayah saya bilang kayak gini, Dek, tolong nanti lewat pasar, Papa nitip pisang ya, Papa butuh pisang. Anda tahu di pasar-pasar suka ada jual pisang ikat gitu, yang harganya 10.000, 15.000. Ayah saya bilang seperti itu, dan saya waktu ayah saya telepon seperti itu, saya nggak bisa jawab. Karena saya nggak pegang uang sama sekali. Nggak ada uang sama sekali, posisi bintang 8 waktu itu. Karena manajemen keuangan yang parah. Terus akhirnya saya mikir, Pap, saya ngomong dengan sangat berat hati, maaf, saya nggak ada uang. Papa saya di situ tetap bilang, oh gitu, ya sudah nggak apa-apa. Hanya pisang. Dan di situ saya mikir, buat apa saya jalanin bisnis ini kemarin bertahun-tahun, tapi sampai hari ini hanya sekedar pisang saya nggak bisa beliin untuk ayah saya. Di situ akhirnya saya mikir, sudah terlalu banyak orang yang tahu saya Tianxi, sudah terlalu banyak orang yang mengharapkan, menggantungkan impiannya di saya, dan orang tua saya pun itu sudah menjadi tanggung jawab saya.
Di situ akhirnya saya benar-benar berpikir kalau saya nggak bisa terus-terusan seperti ini. Dan akhirnya saya ambil komitmen lagi, saya jalankan lagi dan saya mikir, oke, ini keadaan udah hancur, keadaan udah benar-benar ya nyaris susah gitu ya. Tapi saya harus bangkit. Saya nggak bisa berlama-lama di sini. Saya lihat keadaan rumah, kadang orang tua ini ya makan seadanya, keadaan orang tua kita yang benar-benar tidak terjaga. Dari situ saya mikir nggak boleh. Saya harus komitmen lagi, saya harus bangkit lagi dan saya harus jalankan lagi usaha ini. Ketika saya komitmen untuk menjalankan lagi bisnis ini nggak langsung tiba-tiba sukses, enggak. Tapi justru memang harus berproses ulang. Saya tinggal mengulang lagi, saya jalankan usaha ini, saya berproses lagi, saya presentasi lagi, saya bangun home meeting, bangun pertemuan, saya ketemu lagi orang-orang baru, dan terus jalanin, ya balik lagi. Saya nggak pernah menuntut hasil. Yang penting adalah saya tahu Tuhan tidak pernah tidur. Kalau saya lakukan banyak, saya yakin Tuhan pasti akan memberikan apa yang memang pantas diberikan ke umatnya. Itu yang saya yakinin Bapak Ibu. Ya, saya berproses, saya jalanin lagi, dan nggak butuh waktu lama kok. Sebenarnya kalau Anda sudah komitmen, Anda nggak butuh waktu lama untuk bangkit. Ya, dan waktu itu 2017 awal saya jatuh, dan di 2017 pertengahan saya mulai bangkit. Dan ternyata langsung hasilnya itu nggak langsung, tapi beberapa bulan ketika kita banyak melakukan, benar Tuhan berikan. Di akhir 2017 saya mulai ngelihat lagi hasilnya. Saya terima lagi reward yang namanya cash reward. Waktu itu saya terima mungkin sama seperti reward yang didapat Pak Aji, ya. Saya terima cash reward $5.000 waktu itu. Nih, ini yang reward ini. Dan ini setelah bertobat dan mengikuti sistem One Vision, ini hasil-hasil saya, ya. Dapat cash reward $5.000 yang tadi, lumayan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ingat banget ditransfernya pas mau tahun baru. Pas mau tahun baru ditransfer $5.000, wah lumayan, tahu aja. Lumayan ya? Lumayan nggak? Lumayan ya, insya Allah itu jadi rezeki Anda ke depannya, amin. Oke ya. Terus saya bisa umrohkan kedua orang tua ya 2018. Saya berangkatkan mereka berdua ke Tanah Suci, dan yang nggak pernah saya lupa adalah setelah saya berangkatkan mereka ini, nggak tahu kenapa bisnis saya kayak makin dipermudah Bapak Ibu. Jadi Anda nih hari ini yang mau memberangkatkan, yang punya impian memberangkatkan kedua orang tua ke Tanah Suci, kejar habis-habisan Pak. Karena luar biasa bahagianya, luar biasa bangganya orang tua, dan kitanya pun sangat luar biasa bahagia. Dan yang paling saya nggak lupa adalah ketika mereka sudah berangkat pulang, nggak tahu kenapa, berkat ke saya itu kayak nggak habis-habis. Terus bisnisnya naik Bapak Ibu, kayak dimudahkan segalanya. Ya saya pernah memang baca tidak akan pernah miskin orang yang membelanjakan harta untuk kedua orang tuanya. Itu janji Allah kan. Ya jadi saya benar-benar di situ ngerasa gila, hebat banget ini, kayaknya berkatnya nggak habis-habis. Ya, dan saya berangkatkan kedua orang tua ke Tanah Suci. Yang saya nggak lupa adalah waktu saya bilang, "Mah, Pak, berangkat ya umroh." Mama papa saya lihat-lihatan, kaget, dan mereka bilang, "Saya nggak pernah nyangka, kita nggak pernah nyangka. Kamu itu dulu anak yang nakal, anak yang susah diatur, dan kita nggak pernah nyangka ternyata kita bisa ke Tanah Suci melalui tangan kamu." Itu yang luar biasa. Papa mama bangga sama kamu ya. Wah itu ya. Nah nih, ini yang tadi ya. Yang tengah ini Pak Rocky Stefan, yang kanan ini Pak Galih Perdana. Salah satu front saya juga. Nah, ini foto kami 12 tahun yang lalu. Anda lihat ini 3 keluarga bangkrut, anak dari 3 keluarga bangkrut. Ini usaha keluarganya bangkrut, ini orang tuanya di PHK, saya pun bangkrut. Ini madesu banget gak? Madesu banget Bapak Ibu ya. Ini saking madesunya, aqua udah habis dia minum terus. Ya. Yang ini saking madesunya sampai nggak pede lihat kamera. Ya, sampai lihatnya ke sana nggak pede lihat kamera katanya. Nah, ini 12 tahun yang lalu kita nggak pernah mikir, yang kita ingat adalah masa depan kita kayak gimana ya. Wah, kayaknya nggak mungkin deh kita bisa sukses. Ternyata 2018 kemarin kita foto lagi dengan posisi yang sama, cuma dengan background berbeda, kita foto lagi di Korea Selatan Bapak Ibu. Ya. Yang seru ya, Korea Selatan saya dapat, ini di Nami Island, dan banyak yang bilang Korea Selatan itu terlalu indah kalau liburan sendiri, bawa pasangan. Waduh, saya belum punya pasangan kan, saya belum menikah. Akhirnya saya kepikiran, oh ada pasangan saya bidadari yang satu lagi. Nah akhirnya saya ajak ibu saya.
Kok nggak ngajakin ayah? Ayah saya ngajak, saya ajak juga. Pah, mah kita ke Korea ya. Papa saya cuma bilang, dingin di Korea, papa nggak kuat kalau di sana. Kamu aja sama mama yang berangkat. Wah, apa kan ini kan jadi liburan keluarga. Kata ayah saya, nggak apa-apa, papa nggak usah ikut. Nggak apa-apa kok, papa nggak berangkat. Tapi anak lain di luaran sana belum tentu bisa maksa anaknya untuk berangkat ke Korea. Tapi kamu bisa. Dia bilang gitu. Papa bangga. Wah, dari situ saya benar-benar ya udah akhirnya saya berangkat sama ibu saya. Dan apa ya, saya liburan bareng ke Korea sama ibu, sama mama saya dan ngeliat banget. Dia di sebelah saya duduk, masang seat belt. Gimana nih masang seat beltnya? Terus akhirnya liburan, jalan-jalan. Wah, seneng banget. Itu padahal suhu Korea kalau nggak salah waktu itu lagi berapa ya Pak ya? Yang ke Korea? 8 ya, 7, 8 derajat. Lagi dingin banget lah Korea. Tapi ibu saya itu selalu semangat kemana-mana. Itu seneng banget Bapak Ibu. Buat saya, momen itu sangat mahal. Dan buat saya rela bekerja jauh lebih keras lagi. Asal saya bisa lihat momen kedua orang tua saya bahagia terus. Itu yang saya pikirin. Ya, dapat Korea Selatan bareng ibu saya. Dapat lagi ini kemarin 2018. Ya jadi baru aja pulang Korea Selatan, langsung diajak lagi bulan depannya ke Turki. Ya, ini di Blue Mosque. Ini nggak tahu tempat apa, bagus foto. Itu aja jelasnya kalau ke luar negeri ya. Bagus foto aja. Ya, ada tong sampah bagus foto gitu. Nah, jadi ini kalau Anda tanya, Pak itu kok keren-kerenan sih Pak? Panas-panas siang-siang kok pakai jaket? Nah, jadi kalau Anda tahu di sana itu Pak nggak kayak Lok Semawe Pak. Ya, jadi walau mataharinya panas, tapi dingin Pak. Itu suhunya 1-2 derajat. Kebayang nggak? Jadi ada matahari tapi dingin. Ada loh yang kayak gitu. Coba deh Anda sekali-kali main ke sana. Ya. Dapat reward dari Tianxi makanya biar kita sama-sama bisa menikmati keliling dunia Bapak Ibu. Ya. Dapat nih, saya ke Turki ya bareng sama beberapa leader di sini juga. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ada yang menarik. Ini foto yang diambil 1 minggu sebelum pengumuman saya terima reward 20.000. Jadi cash reward 20.000 US dollar itu kandidatnya ada banyak. Tapi yang dapat cuma akan 10 orang. Jadi akan ada beberapa orang yang memang tidak akan dapat. Nah, seminggu sebelum pengumuman, Pak Jul panggil saya sama Pak Rocky. Dia bilang seperti ini. Bro, gua mau foto sama penerima reward, mau update di Instagram. Wah, saya bilang, Pak Jul kan belum diumumin, ntar udah foto di update taunya kalah gimana, malu dong saya gitu ya. Tapi Pak Jul bilang, udah kita foto, percaya lu pasti dapat. Nah di situ saya langsung benar-benar berpikir upline itu punya keyakinan lebih kuat daripada downline-nya. Dan bener, kita foto nih, Pak Jul update, foto bersama penerima cash reward 20.000 US dollar. Pengumumannya masih seminggu lagi. Dan ternyata 1 minggu kemudian, bener foto itu terjadi, tapi sudah jadi penerima reward. Nah, ini foto lagi, terima 20.000 dolar. Pak Rocky dipanggil ke 9, downline saya, dan akhirnya saya dipanggil ke 10. Itu pas dipanggil Pak, wah bener-bener, kalau Anda lihat ekspresi saya di video, itu bener-bener ekspresi, wah gitu. Kenapa Pak? Karena orang-orang yang menolak, orang-orang yang menghina, jaringan yang pada pergi, orang-orang yang sudah tidak ada di bisnis ini lagi. Pokoknya semua proses dari awal saya menjalankan usaha ini sampai di titik yang sekarang, itu kayak terbayar lunas Pak. Kayak terbayar lunas. Pas saya diangkat itu semuanya terbayang, dan saya ingat proses-proses saya lagi kayak benar-benar lunas. Gak sia-sia selama ini saya berjuang. Untuk satu momen itu saya berjuang dan benar-benar akhirnya saya dapat. Itu yang sangat luar biasa. Dan Anda harus rasakan momen itu Pak. Dan yang paling saya nggak lupa, yang dipanggil saya dan Pak Rocky. Tapi ada satu orang yang benar-benar nangisnya benar-benar paling kenceng Pak. Siapa dia? Pak Julian Sina, upline saya. Dia menangis paling kenceng, dia benar-benar berharap downline-nya dapat. Dan dia mengangkat kami benar-benar sampai nangis-nangis. Dan di situ saya berpikir ini orang yang sering dulu kita zolimi gitu ya, orang yang sering kita nggak baca chatnya, orang yang sering kadang kita nggak angkat teleponnya, adalah orang yang paling peduli dengan kesuksesan kita. Itulah upline Bapak Ibu. Di situ saya berpikir, oke,
mulai hari ini saya akan jauh lebih besar lagi. Mulai hari ini saya akan jauh lebih besar lagi di Tianxi, saya akan kejar lagi reward-reward berikutnya. Dan akhirnya saya dapat $20.000. Bukan masalah uangnya Bapak Ibu ya, ini uangnya kalau uangnya ini ya kurang lebih transfer sekitar 260 jutaan lah kalau di total. Ya uangnya segitu, tapi bukan masalah uangnya. Bahkan ya hari ini Pak, penghasilan saya mungkin untuk tembus ke uang segini ya hanya dalam waktu ya 2,5 bulan bisa lewat gitu. Tapi ketika nama saya dipanggil jadi penerima reward itu benar-benar nggak terlupakan. Best moment ever. Ya, dan ini dapat $20.000 dan buat saya Pak, ini jadi edik. Ya, Tianxi selalu mengadakan reward-reward tiap tahun dan dulu saya hanya duduk di belakang dan saya hanya berpikir ngelihat penerima reward tahun 2013 saya mikir bisa nggak ya saya jadi kayak dia? Ya udahlah, saya coba dulu. Dengan modal percaya, dengan modal belief, yang dulunya hanya nonton di belakang, akhirnya namanya dipanggil berdiri di panggung. Begitu pula dengan Anda. Yang hari ini mungkin belum terima rewardnya, Anda hanya melihat hari ini orang-orang terima reward, percaya aja Pak, believe aja. Terus lakukan usaha ini, dan suatu saat nama Anda yang dipanggil ke panggung. Itu akan terjadi. Ya, nah ini yang terbaru ya, saya bangun rumah. Ya rumahnya saya waktu itu beli 1,7 M dan hanya dalam waktu sebentar nilainya sekarang udah naik jadi 1,9 miliar. Rumahnya 1,9 miliar dan ini mobil yang baru saya beli lagi ya, saya beli pakai expander dari yang tadi Xenia saya ganti jadi expander dan ya di sini saya baru ingat. Jadi saya marketing rumah. Marketing mobil waktu itu. Saya ketemu dia, saya mau beli mobil, saya mau ambil mobil nih. Terus dia pun akhirnya karena teman lama dia nanya-nanya. Oh, Mbak Tianxi buat asam urat berapa? Dia bilang gitu. Saya sebutlah harganya, sekian. Terus dia bilang, mahal ya? Mbak Tianxi mahal ya? Nah di situ saya tarik satu kesimpulan Bapak Ibu. Ternyata tukang obat bisa beli mobil, tapi tukang mobil belum tentu bisa beli obat Bapak Ibu ya. Dan yang terpenting adalah ini yang saya dapetin ini ya, rumah dan mobil bukan duit orang tua ya. Ini 100% dari bisnis ini, bisnis yang merubah hidup saya dan bisnis yang mungkin suatu saat pun akan merubah hidup Anda. Ya, dan kebebasan waktu yang saya syukurin satu lagi, kebebasan waktu ini yang mahal Bapak Ibu. Kalau uang di mana-mana kita bisa cari, tapi kebebasan waktu itu nggak banyak. Karena ketika kita kerja di luaran, banyak ada bos, nggak bisa kita izin kapanpun. Tapi di sini Pak nggak ada bos. Dan ketika Anda bangun aset 2-3 tahun kerja keras, aset Anda sudah terbentuk, Anda nggak perlu kerja keras lagi, Anda tinggal menikmati aset di usaha ini, dan Anda bisa punya kebebasan waktu sebebas-bebasnya. Saya jalankan usaha ini, saya bisa menikmati waktu-waktu terbaik. Ya, ini sama grup saya kadang suka jadwal main, nongkrong sama orang tua juga saya sering. Yuk kita makan siang bareng di luar. Yuk kita makan restoran dan lain-lain sama teman-teman terdekat saya dan juga sama sahabat-sahabat saya di sini. Kita kalau mau jalan kemana, tinggal sebut waktu, kita jalan. Tinggal bilang aja, uangnya ada, waktunya ada. Nggak perlu izin bos, nggak perlu izin siapa-siapa. Jadi tinggal jalan aja. Ya itu indahnya bisnis ini. Anda jalankan nih awal-awal, mungkin teman-teman Anda akan bilang, bro santai aja hidup, nggak usah ribet-ribet amat. Kayak saya dong main PUBG, main Mobile Legend. Oh teman-teman Anda akan bilang seperti itu. Tapi nggak apa-apa, Anda terus jalankan usaha ini sampai nanti suatu saat nanti, ketika udah masa-masanya hidup Anda bekerja, orang-orang seumuran Anda bekerja, Anda akan ketemu teman Anda dan Anda akan ajak dia main. Bro, hari Senin kemana? Gak bisa kerja. Selasa gak bisa kerja. Rebo gak bisa kerja. Anda tinggal bilang santai aja kali hidup, kerja terus. Tinggal bilang kayak gitu Bapak Ibu, itu yang nikmatnya di usaha ini. Terus setelah itu ulang tahun kita kasih surprise. Udah dari situ langsung gak pakai Bapak Ibu, jalan yuk kita kemana? Ke daerah pegunungan, kita cari villa-villa. Nah, sewa villa tuh lumayan, sekali sewa kurang lebih habis ya 10 jutaan lah habisnya.
Tapi nggak perlu izin siapa-siapa, tinggal langsung jalan. Langsung menikmati kebebasan waktu. Ya. Terus berikutnya. Nah, ini kalimat yang sangat bagus sekali Bapak Ibu semua bagi hari ini Anda yang belum mengambil keputusan ataupun Anda yang sudah bergabung tapi Anda belum benar-benar serius. Ini ada kalimat yang sangat dalam sekali. Jika Anda tidak mau berjuang bagi diri Anda, setidaknya berjuanglah bagi orang-orang yang Anda cintai. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu kita dan waktu mereka mungkin nggak sama. Kita tahu yang namanya orang tua biasanya dipanggil duluan. Dan ketika mereka dipanggil duluan dan kita belum melakukan apa-apa, itu akan jadi penyesalan terbesar seumur hidup kita. Dan saya nggak mau itu. Dan saya juga nggak mau Anda semua mengalami itu. Jadi Bapak Ibu hari ini yuk benar-benar kita serius di usaha ini. Kita benar-benar maksimalkan bisnis ini. Kita bantu orang-orang terdekat kita. Dan kita harus jadi kebanggaan orang tua kita. Dan hari ini Bapak Ibu, izinkan saya menceritakan apa yang menjadi alasan saya berjuang di usaha ini. Apa yang menjadi alasan saya bertahan di usaha ini. Dan apa yang menjadi alasan saya tetap berproses di usaha ini. Alasan saya adalah orang ini Pak. Kedua orang ini. Ayah dan ibu saya. Buat saya Pak, mereka adalah orang tua terbaik yang ada di dunia. Saya memang lahir di keluarga yang kami mengalami masalah dan kurang beruntung, bangkrut. Tapi itu jadi pembelajaran terbaik. Karena waktu itu Pak, saya melihat banget perjuangan mereka berdua. Yang gak pernah berhenti untuk tetap fokus membahagiakan anaknya. Tetap menomorsatukan anaknya. Ayah dan ibu saya. Saya masih ingat banget waktu bangkrut. Tiap pagi saya nganter ibu saya untuk pinjam uang kemana-mana. Dan Anda tahu gak pernah ada saudara yang mau kasih. Gak pernah ada yang mau kasih. Sakit Pak ketika ngelihat dengan mata kepala Anda sendiri orang tua Anda mau pinjam uang dan ditolak Pak. Sakit. Saya benar-benar ngerasa kayaknya ini gak layak buat mereka. Ayah saya sampai bilang, "Pak, biar nggak usah terusin sekolah, biar siap kerja, biar bisa bantu ekonomi keluarga." Ayah saya cuma bilang begini, "Kalau buat sekolah kamu, Papa harus jual harga diri Papa, itu bakal Papa lakuin." Ayah saya sampai bilang seperti itu. Dan di situ saya benar-benar ngelihat perjuangan mereka yang menomorsatukan seorang anak. Ibu saya Pak kemana-mana di usia yang waktu itu sudah kepala 5 pakai motor tiap hari. Dan setiap ada kumpul keluarga kemana-mana, saya selalu lihat ibu saya itu nggak datang ke ruang tamu. Tapi ibu saya itu langsung masuk ke dapur dan langsung mengerjakan pekerjaan, mohon maaf, pembantu rumah tangga. Dan saya nggak tega. Saya nggak tega Pak. Saya benar-benar ngerasa kayaknya mereka ini nggak layak diperlakukan seperti ini. Mungkin banyak di antara Anda yang bilang uang itu nggak penting. Wah, uang nggak penting, uang nggak penting. Boleh Anda berpikir seperti itu. Tapi faktanya Bapak Ibu, ketika Anda nggak punya uang, Anda nggak dihargai sama lingkungan Anda. Banyak orang yang menghina Anda. Banyak orang yang melecehkan Anda. Itu yang terjadi sama saya. Uang memang nggak penting, tapi kalau nggak ada uang, kita juga nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Makanya Pak, ketika kejadian itu, saya ngelihat perjuangan apalagi ibu saya yang setiap hari pakai motor Pak, usia 50 tahun. Kemana-mana pakai motor. Saya takut dia kenapa-napa. Pernah ibu saya waktu itu jatuh dari motor. Saya ngelihat banget dia jatuh dari motor kesakitan setelah habis mencari rezeki. Itu buat saya nggak tega. Saya nggak tega ngelihat itu. Saya makanya habis-habisan di usaha ini, saya nggak peduli mau seperti apapun prosesnya, mau seperti apapun orang yang nolak saya, mau banyak orang yang menghina saya nggak pernah peduli. Saya nggak pernah dengarkan omongan orang lain. Kenapa? Karena yang saya dengarkan, yang saya pedulikan hanya omongan mereka Pak. Yang saya pikirkan adalah gimana caranya saya harus segera mensukseskan mereka. Saya harus mengangkat harkat martabat derajat mereka. Itu yang saya pikirkan Bapak Ibu. Saya jalankan habis-habisan.
Pak, senyuman ini Pak, ini belum lama Pak fotonya, sekitar awal 2019 kemarin. Saya ajak Pak, ada satu restoran yang all you can eat di Bandung. Saya ajak kedua orang tua saya makan, dan ibu saya cuma bilang, makasih ya, sudah membuat hidup kami jadi berubah. Ibu saya makan, saya ngelihat ekspresi mereka waktu makan, penuh dengan kebahagiaan Bapak Ibu. Ini senyuman ini yang dulu saya nggak pernah lihat. Senyuman ini yang hilang ketika kehidupan mereka berubah, ketika kami bangkrut. Dan saya benar-benar Pak, ketika di momen ini saya benar-benar berpikir, saya harus jadi kebanggaan mereka Bapak Ibu. Saya berpikir itu. Saya bahagiakan mereka. Insya Allah nanti juga Tiansi akan mengadakan reward Perancis, Paris. Dan saya juga udah nazar, saya pengen mengajak mereka juga jalan-jalan ke Paris, Perancis. Dan foto yang kanan ini waktu ulang tahun ibu saya. Di kondisi bisnis saya yang waktu itu sedang jatuh-jatuhnya Bapak Ibu. Saya bisa bawa kue ke dia. Dan saya cuma bisa bilang, maaf saya belum bisa kasih apa-apa. Ibu saya cuma bilang, dengan kamu sehat mama sudah bahagia. Dia bilang begitu. Dan saya tahu Pak, saya berjuang di usaha ini untuk mereka. Dan saya tahu hari ini Anda juga punya orang-orang yang ingin Anda bahagiakan. Anda juga punya orang-orang yang ingin Anda henangkan, ingin Anda bahagiakan, ingin Anda umrohkan, ingin Anda angkat harkat martabat derajat mereka. Saya yakin Pak, Anda semua punya orang-orang seperti itu. Coba bayangkan foto ini adalah foto kedua orang tua Anda. Ayo Pak, gak penting omongan orang di luar sana seperti apa. Sudah gak ada waktu kita main-main lagi dengan hidup ini Pak. Kita gak pernah tahu kapan mereka diambil. Kalau mereka diambil dan kita belum melakukan apa-apa, itu akan jadi penyesalan terbesar yang ada di hidup kita. Jangan sampai itu terjadi. Jalankan usaha ini Pak. Niatkan dalam hati Anda, lewat usaha ini, saya akan bahagiakan orang tua saya. Lewat usaha ini saya akan naik hajikan orang tua saya. Lewat usaha ini saya akan belikan rumah terbaik untuk orang tua saya. Niatkan dalam hati Anda seperti itu. Dan Tuhan akan mengiringi jalan Anda. Tuhan akan mempermudah jalan Anda di usaha ini. Saya tahu prosesnya nggak akan mudah. Pasti akan ada proses. Saya nggak bilang Anda gabung dan jalannya akan mulus-mulus saja. Enggak Pak. Pasti akan ada proses banyak yang harus Anda lewati. Anda nggak ambil usaha ini pun nggak apa-apa Pak. Tapi pada intinya adalah kesempatan akan selalu datang pada Anda. Orang tua Anda umurnya terus bertambah. Waktu kita dengan orang tua semakin berkurang. Ayo Pak, habis-habisan di usaha ini. Kita jalankan usaha ini. Kita ambil keputusan yang tepat. Untuk siapa? Untuk mereka Pak. Untuk orang tua kita. Untuk orang-orang yang kita cintai. Sudah terlalu banyak yang mereka berikan ke kita. Pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Jangan main-main lagi dengan hidup. Kesempatan hari ini sudah datang Pak. Tuhan sudah memilih Anda untuk duduk di tempat duduk ini. Tidak ada larangan kalau Anda misalnya tadi mau pulang, tinggal pulang. Tapi kenapa Anda tetap bertahan di tempat duduk ini? Karena mungkin Tuhan sedang menggunakan suara saya untuk membuat Anda mengambil keputusan. Ambil usaha ini, kita habis-habisan. Hari ini, tanggal 7 Juli 2019, ini adalah harinya Anda. Hari ini adalah hari Anda di mana Anda memulai usaha ini. Hari ini adalah harinya Anda yang dimana akan menjadi hari bersejarah buat Anda semua. Yang suatu saat nanti Anda akan bilang, berkat pertemuan 7 Juli 2019 Vision Seminar Loksemawe, hidup saya hari ini berubah 180 derajat. Itu yang akan terjadi dengan Anda Bapak Ibu. Dan hari ini Bapak Ibu semua, saya tahu Pak, ada yang belum bergabung. Anda yang belum bergabung, ambil keputusan yang tepat. Lakukan bisnis ini. Lakukan apa yang pengundang Anda ajarkan. Dan saya tahu di sini juga banyak yang sudah mulai berproses, sudah mulai jalan. Saya tahu perjalanan Anda tidak mudah. Banyak dari Anda yang mungkin ditolak Bapak Ibu. Banyak dari Anda yang jaringannya rontok. Banyak dari Anda yang jaringannya pada pergi Bapak Ibu. Banyak dari Anda yang melewati banyak proses. Dan mungkin
banyak dari Anda yang hari ini berpikir untuk menyerah dari usaha ini. Karena kayaknya susah. Ya Tuhan, susah sekali usaha ini. Ya Tuhan, gimana caranya ya Tuhan? Mungkin banyak dari Anda semua yang hari ini ingin menyerah di usaha ini. Tapi Anda tetap datang ke tempat ini. Anda datang, Anda duduk di sini hari ini. Saya cuma punya pesan satu dengan Anda Bapak Ibu. Pelaut yang handal tidak pernah tercipta dari lautan yang tenang Bapak Ibu. Tugas Anda adalah terus lakukan. Tugas Anda terus berjuang Bapak Ibu. Anda yang menjadi pemenang-pemenang berikutnya sampai suatu saat nanti. Anda yang bercerita sukses story Anda. Dan saya cuma punya pesan untuk Anda.